فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarah akidah Qayrawaniyah, yang mana ini bertujuan untuk menguatkan akidah, menguatkan keyakinan hati. Keyakinan hati kalau dikuatkan dengan benar, insya Allah ini akan memberikan buah yang sangat bagus, mengokohkan orang tatkala berjalan di atas sirat nanti di hari kiamat, mengokohkan dia setiap kali menghadapi fitnah apabila diilmui dengan benar dan diamalkan dengan jujur. Kita masih di akhir-akhir muka surat 33. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, cuma dohirnya ini menukilkan dalam penukilan-penukilan dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika qala Syamsuddin Al-Khosrusyahi wa kana min ajalli talamidati Fakhruddin Ar-Razi, yang mana Syamsuddin Al-Khosrusyahi ini termasuk murid yang paling utama dari Ar-Razi, Abu Abdillah Ar-Razi. Berkata li ba'dil fudala, kepada sebagian tokoh utama yang lain. Wa qad dakhala alaihi yauma, pada suatu hari dia telah masuk mengunjunginya. Faqal, dengan mengatakan, ma ta'taqid, apa yang engkau yakini? Qal ma ya'taqiduhul muslimin, saya meyakini apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Faqal wa anta munsyarihus sadr lidzalik mustaiqinun bih, dalam keadaan Anda berlapang dada dengan itu dan meyakininya. Au kama qal, atau seperti yang beliau ucapkan, faqala na'am, maka yang ditanya mengatakan ya. Faqal usykurullaha ala hadhihi ni'mah, maka beliau menjawab mengatakan, bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan ini. Ia beragama tidak di atas keraguan, tidak di atas kebimbangan, tapi yakin di atas kebenaran karena dalilnya jelas, asar salafnya jelas. Walakinni wallah ma adri ma a'taqid, tapi dia sendiri mengatakan, tapi demi Allah saya tidak tahu apa yang saya yakini. Padahal sudah belajar bahkan menjadi murid paling utama dari Fakhruddin Ar-Razi. Ternyata dia sendiri tidak berjaya mendapatkan keyakinan. Jangankan si murid, gurunya saja seperti itu. Ana baca di dalam biografi Fakhruddin Ar-Razi, di zaman beliau, tatkala beliau ini Ar-Razi mendengar ada seorang syekh, sifat baik-baik jangan sampai mengotori masjid ya. Ada seorang syekh dikenal, dia ini sudah mencapai pengetahuan sampai tingkat yakin. Maka Ar-Razi dengan temannya datang kepada syekh ini, mengatakan, syekh, kami mendengar Anda berjaya mencapai tingkat keyakinan. Beliau mengatakan ya. Maka Ar-Razi bertanya bagaimana caranya. Maka syekh ini mengatakan, kalau engkau melepaskan diri dari semua pekerjaanmu itu, pekerjaan sebagai guru ahli kalam, maka aku akan mengajarkan kepadamu keyakinan yang benar dan keyakinan yang membuat tentramnya jiwa. Maka Ar-Razi mengatakan, saya tak mampu untuk itu. Iya, masih cinta kepada pekerjaannya. Baik. Maka Ar-Razi sendiri belum mencapai tingkat keyakinan, padahal dia guru besar dalam masalah akidah. Ini hasil dari ilmu kalam, tidak berjaya mendapatkan keyakinan. Dan telah kita lewati kalam Ar-Razi tentang jiwa dia yang merasa kesulitan, merasa kebingungan, keyakinan hasil akal dia sekedar berpusing-pusing saja.
berputar-putar tidak mencapai ilmu yang benar. Makanya jangan heran muridnya pun seperti itu. Tayyib. Makanya muridnya mengatakan, akan tetapi saya demi Allah saya tidak tahu apa yang saya yakini. Wallah ma adri ma a'taqid. Wallahi ma adri ma a'taqid. Disebutkan sampai 3 kali. Wa baka hatta akhdala lihyatah. Dan dia menangis sehingga dia membasahi janggutnya. Paling tak apa masih mengikuti akhlak Islam, karakter kaum muslimin, tidak tasyabuh bil kufar, masih memelihara janggutnya, bukan malah orang yang zaman sekarang keyakinan mungkin kacau secara fisikal sendiri, meniru gaya orang-orang kafir, mencukur janggutnya untuk laki-laki. Wali bin Abil Hadid Al-Fadil Al-Masyhur bil Iraq, salah satu tokoh besar ahli kalam di Irak, dikatakan Ibnu Abil Hadid. Dia menyebutkan syair, fika ya ughlu tatul fik ya ughlu total fikri hara amri wang qada umri. Tentang dirimu wahai pemikiran yang serba salah. Ughlu toh yaitu apa? Perkataan yang membuat, yang mengelirukan, membuat orang keliru. Ini ughlu toh. Urusanku kebingungan dalam keadaan umurku habis. Safarat fikil uqulu fama rabihat illa adas safari. Akal-akal melakukan perjalanan jauh demi mencari dirimu. Ternyata dia tidak berjaya kecuali mendapatkan gangguan safar, ya kesulitan di dalam safar. Falahallahul ula za'amu li'annakal ma'rufu bin nadhari. Tak tahu ini laha, asal dari laha itu adalah mengumumkan. Tapi ula berarti di sini sebagai apa? Tidak jelas ya. Yaitu mereka menyatakan bahwasanya engkau dikenal dengan penelitian. Kadzabu innalladzi dzakaru kharijun an quwwatil basyari. Mereka dusta dengan pernyataan tadi. Karena sesungguhnya perkara yang mereka sebutkan itu keluar dari kekuatan manusia. Memikirkan tentang hakikat zat Allah. Ya, siapa manusia yang mampu memikirkan ke situ? Wa qala al-Khawanji inda mautih. Al-Khawanji tatkala mati, dia mengatakan ma'araftu mimma hassaltuhu syai'a siwa annal mumkina yaftaqiru ilal murajjih. Saya tidak mengetahui dari apa yang saya hasilkan sedikit pun selain ilmu bahwasanya perkara yang mungkin itu memerlukan kepada faktor penguat. Contohnya mungkin itu apa? Manusia, mungkinul wujud wa mumkinuz zawal. Ini ilmu kalam, memang membuat orang bingung dan pening dan tak ada gunanya apa-apa. Manusia dikatakan mungkin, mungkin untuk hidup, mungkin untuk mati, mungkin untuk wujud, mungkin untuk hilang, mungkin untuk melihat, mungkin untuk buta. Ini karakter manusia. Yaftaqiru ilal murajjih, dia memerlukan kepada faktor penguat untuk menguatkan. Berarti sekarang ini dia ini disifati apa? Kalau dia sekarang memang terbukti mampu melihat, berarti dikatakan apa? Mumkinun nazar. Memang kenyataannya dia mampu melihat. Buktinya sekarang memang dia mampu mengatakan ini warnanya merah, ini warnanya hijau. Oh, berarti memang dia mampu melihat. Ini contoh sesuatu yang dikatakan mungkin. Summa qala, setelah itu dia mengatakan aliftiqar wasfun salbi. Sementara keperluan hajat iftiqar ini sifat negatif, yaitu tergantung pada yang lain. Amutu wa ma'araftu syai'a. Ternyata saya mati dalam keadaan saya tidak tahu sesuatu apapun. Thayyib. Yaitu manusia, dia dikatakan mungkin. Manusia memiliki tidak sifat kesempurnaan. Kalau dia memiliki sifat kesempurnaan, bagaimana dikatakan dia punya iftiqar? Bagaimana dikatakan dia itu punya sifat negatif, tergantung pada ini, memerlukan itu, matanya masih perlu apa? Perlu spek mata, telinganya perlu penguat telinga, kakinya pun ternyata perlu penopang, segalanya ternyata tergantung kepada yang lain. Berarti tidak layak manusia dikatakan makhluk yang sempurna dan seterusnya. Ini sekitar contoh kecil. Berarti
Bagaimana dia dikatakan sempurna tetapi memiliki dikatakan itulah salbi, yaitu sifat kurang. Bagaimana dikatakan sempurna tapi kurang? Sempurna, kurang. Kalau sempurna berarti tidak layak dikatakan kurang. Ini hasil ilmu kalam, membingungkan, pusing-pusing. Kayak berputar-putar. Karena memahami segalanya bukan mengikuti pemberitaan dari si pencipta segalanya, tetapi mengikuti cara pemahaman dari Aristo atau Aflato atau Archimedes ataupun yang lainnya. Sementara mereka makhluk yang kafir, yang jahil, bagaimana kita malah belajar kepada mereka? Maka ternyata kata Al-Khawanji, saya mati dalam keadaan saya tidak tahu sesuatu apapun. Baik. Wa qala akhar, ahli kalam yang lain mengatakan, at-tajiu ala firashi, saya berbaring di atas pembaringan saya, di atas tilam saya. Wa adaul milhafah ala wajhi, dan saya meletakkan selimut di atas wajah saya. Wa uqabilu baina hujaji haula'i wa haula, dan saya membandingkan antara hujah pihak yang ini dan pihak yang itu. Karena yang namanya ahli kalam, mereka paling banyak berdebat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi di dalam kitab beliau Al-Bunyah Anil Kalam wa Ahli, paling banyak debat adalah ahli kalam karena sekedar memakai rasional, paling banyak berdebat dan tidak pakai dalil, hanya sekedar memakai ra'yu. Hatta yatlu al-fajr, hatta yatoli al-fajr, sampai fajar itu menyingsing, fajar itu terbit. Walam yatarajjah indi minha syai', dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang kuat di sisi saya dari hujah orang tadi. Setiap hujah akliyah dibantah oleh hujah akliyah yang satunya. Tidak ada faktor murajjih sama sekali karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai hakim. Itu hasilnya. Ra'yu boleh dilawan dengan ra'yu yang lain. Ini hasil dari ilmu kalam, tidak ada apa-apanya. Ila an qala syarihut Tahawiyah, sehingga pada perkataan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, wa tajidu haula'i indal maut, dan engkau akan mendapati orang-orang tadi tatkala hendak mati, yarji'u ila madhabil ajais, mereka kembali kepada madhab wanita tua yang tidak belajar ilmu kalam, cukup ikut ajaran Quran dan Sunnah dengan penetapan para salaf, tidak susah payah berpikir dalam perkara kalamiyah dan ilahiyat. Fayuqirru bima aqarru bih, dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh orang-orang tua tadi. Wa ya'ridu antil kadaqaiqil mukhalifati lidzalik, dan mereka berpaling dari perkara-perkara detail yang menyelisihi keyakinan para wanita tua tadi atau orang-orang tua yang lainnya yang tidak belajar ilmu kalam. Berarti sepanjang umurnya berpuluh-puluh tahun belajar ilmu kalam ternyata sia-sia, ujung akhirnya ditinggalkan, tak ada gunanya kalau seperti itu. Sementara akidah yang sahihah dipeluk sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sehingga datangnya kematian. Kematian perkara yang diyakini datangnya. Dan menyembah Allah bukan hanya dengan berupa rukuk dan sujud, tetapi keyakinan hati. Ibadah itu bukan hanya dengan anggota badan, ibadah juga dengan hati kita, meyakini apa yang Allah tetapkan. Bukti penyembahan kepada Allah adalah kita percaya berita dari Allah, bukan malah menghakimi dengan memakai ra'yu, memakai akal dan pendapat semata, tapi mengikuti apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah bukan hanya sekedar untuk sholat, wudhu, tayamum, bukan. Perintah Allah juga berisi keyakinan-keyakinan. Kita diperintahkan meyakini Allah istiwa di atas aras, Allah itu di atas arasnya, sementara arasnya ada di atas surga Firdaus. Meyakini bahwasanya Allah akan datang di hari kiamat untuk memutuskan segala perkara dan seterusnya. Ini juga bagian dari beribadah kepada Allah. Baik. Maka mestinya ilmu yang dipelajari itu dipeluk sampai mati. Kalau ditinggalkan menjelang kematian, setelah dia tahu kebenaran, tahulah ternyata ilmu tadi memang bukan ilmu yang sebenar. Dia adalah ilmu yang sia-sia belaka, tidak mencapai keyakinan. Kemudian dikatakan di sini allati kana yuqta. Ini kembali ke siapa? Wa ya'ridu allati kana yaqta'u biha summa yatabayyana lahu fasaduha, yang mana dahulunya dia yakin itulah yang betul.
Setelah itu jelas bagi dia rusaknya keyakinan tadi. Iya, ini kesia-siaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql. Yang paling banyak goncang adalah para ahli kalam. Di awal bukunya menulis begini, di akhir bukunya ternyata merubah, ternyata menyelisihi pendapat dia yang pertama di buku yang tebal. Termasuk yang diajarkan kalau kita ingin mendapatkan tauliyah di Kedah, ada satu buku yang wajib dipelajari, buku tentang ilmu kalam. Ana dapat satu itu. Ternyata ana lihat memang dari awal sampai akhir tidak ada dalil wahyu, dan kalimat yang awal itu nanti dibantah di kalimat yang paling akhir, kontradiksi itu. Padahal bukunya nipis saja, itu pun ternyata berubah. Terbantahkan dengan kalimat yang di muka surat paling-paling akhir. Aulam yatabayyan lahu sihhatuha, atau tidak jelas bagi dia kebenaran dari apa yang dia yakini tadi, masih bingung lagi. Fayakununa fi nihayatihim, sehingga jadilah mereka di ujung akhir kehidupan mereka idza salimu minal azab, apabila selamat dari azab, bimanzilati atba'i ahlil ilm, seperti posisi para pengikut ulama, minasibyani wan nisa'i wal a'rab, dari kalangan anak-anak, para wanita dan orang-orang badui, sekedar ikut saja. Karena apa? Tak punya dalil nakli, ya, sepanjang hidupnya tidak dipakai untuk menghafalkan Al-Qur'an atau menghafalkan As-Sunnah, tapi malah sekedar dipakai menghafalkan ketetapan Aristo dalam masalah ini apa, ketetapan Aflato dalam masalah yang itu apa, atau kalau yang tidak naik ke atas sekedar ikut yang generasi belakangan, kalam Al-Farabi apa, kalam Ibnu Sina apa, tanpa kembali kepada hukum dari Allah dan Rasulnya. Padahal ini bicara tentang ilahiyat, bicara tentang Allah. Maka siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Ini hasil dari pengetahuan mereka, tak punya apa-apa. Akhirnya sekedar ikut, saya ikut agama para wanita tua saja. Ini rugi, umur dihabiskan untuk itu. Itu kalau mencapai ujung akhir. Yang belum mencapai ujung akhir merasa hebat dengan memiliki ilmu kalam, padahal dia belum mencapai level terakhir yang diketahui oleh Al-Ghazali dan lain-lain. Wa kana Abu Muhammad Al-Juwaini walidu Imam Al-Haramain. Ya, si ayah ini taubat lebih cepat dan banyak memberikan nasihat kepada para masyayikh, walaupun banyak yang tak mau mendengar kalam beliau juga. Ya, beliau punya anak yang terkenal itu Abdul Ma'ali Al-Juwaini yang dikatakan sebagai Imamul Haramain. Fi hiratin wattirab fi sifatillahi azza wajal. Ya, dahulunya beliau ya seperti para ulama yang lain di masa itu, karena belajar ilmu kalam mengalami kebingungan dan kegoncangan tentang sifat-sifat Allah azza wajal. Summa sara ila madhabis salaf, kemudian beliau menuju kepada madhab salaf. Wa allafa risalatan nusiha, wa allafa, enggak tahu ini ya, risalatan nushin li ba'di masyayikh, beliau mengarang surat nasihat kepada sebagian gurunya minal asy'ariyah, dari kalangan para asy'ariyah. Tapi seperti biasa murid diremehkan oleh orang-orang yang tua, kecuali yang mendapatkan taufik. Wa hiya matbu'atun dimna majmu'atir rasailil mimbariyah, dan risalah dari Imam Al-Juwaini, Juwaini yang kabir ini telah tercetak dalam tergabung di dalam Majmu'ah Rasail Mimbariyah. Nak kemana tuh? Oh ya. Baik. Al-Faidatus Saminah, faidah yang ke-8, hal sahihun anna aksarul muslimina fi hadzal asr asy'ariyah. Nah, ini akan dibahas untuk membantah orang-orang yang mengatakan begitu. Apakah benar jumhur muslimin di zaman ini adalah asy'ariyah? Al-asy'ariyah humul muntasibuna ila Abil Hasan al-Asy'ari. Yang dikatakan asy'ariyah ini sighat muntahal jumu, dari apa? Asy'ariyah, Asy'ari, adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Nama beliau wahwa Ali ibnu Ismail al-mutawaffa sanata salasin ba'da salasimi'ah, 330. Baik, tertulis demikian ya. Baik. Rahimahullah. Wa qad marra fi
Fil aqidah di salah satu atwar, dalam masalah akidah dia melewati 3 level, yaitu level kehidupan dia. Karena alamat habil Mu'tazilah, dahulunya dia mengikuti mazhab Mu'tazilah karena belajar kepada bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai, pakar besar Mu'tazilah. Summa fi taurin bainal i'tizal was sunnah. Kemudian dia ada pada suatu fase antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah mengingkari sifat, menetapkan nama. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat. Asy'ariyah menetapkan nama tapi hanya menetapkan 7 sifat. Yang lain-lain tidak boleh, walaupun Allah yang bercerita, walaupun Nabi yang menetapkan tak boleh, hanya 7 yang boleh. Nauzubillah, ini sikap lancang kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya. Yusbitu ba'da sifat wa yu'awwilu aktsaraha. Dia menetapkan beberapa sifat, dan yang 7 sifat itu dikatakan sifat akliyah karena akal mengakuinya. Dan dia menakwilkan majority dari sifat-sifat tadi. Summantaha amruhu ila i'tiqadi ma kana alaihi salaful ummah. Kemudian urusan agamanya berhenti kepada keyakinan yang dahulunya para salaf umat ini ada di atasnya. Id abana an dzalika fi kitabihil ibanah, karena beliau telah menerangkan itu dalam kitab beliau Al-Ibanah. Ya, beliau menetapkan, saya mengikuti salaf, saya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Al-Imamul Mubajjal Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal. Alladzi huwa min akhiri kutubih au akhiruha, yang mana ini termasuk kitab dia yang paling akhir atau memang paling akhirnya. Ya, tatkala beliau rujuk, beliau mengarang kurang lebih 3 kitab. Di antaranya yang ini, yang paling akhir. Termasuk juga apa Maqalatul Islamiyyin, dan juga kitab satu lagi Risalatun ila Ahli Tsaghr. Ini kitabnya isinya bagus-bagus 3 ini. Walaupun orang-orang Asy'ariyah semuanya tidak mengakui kitab ini, tapi ini diakui oleh para a'immah Asy'ariyah seperti Al-Baihaqi dan lain-lain. Memang itu adalah kitabnya Abdul Hasan. Fabayyana annahu fil i'tiqadi ala ma kana alaihi imamu ahli sunnah. Maka dia menerangkan bahwasanya dalam masalah keyakinan dia berada di atas keyakinan Imam Ahlus Sunnah Al-Imami Ahmad bin Hanbal. Maka nanti imamu berarti apa? Al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Maka alaihi imamu ahli sunnah Al-Imamu Ahmadu. Ya, berarti dia marfu ya, Ahmadu bin Hanbal rahimahullah wa ghairuhu min ahli sunnah, dan ahli sunnah yang lainnya. Wa huwa isbatu kulli ma asbatahu Allahu li nafsihi, yaitu menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuknya. Minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat. Kalau berita dari Allah dan Rasulnya tentang hari kiamat itu betul, tentang malaikat itu betul, tentang misalkan apalagi adanya Ya'juj dan Ma'juj itu betul dan tak perlu ditakwil. Kenapa? Berita dari Allah dan Rasulnya tentang nama dan sifat Allah wajib ditakwil. Ini menunjukkan keanehan akidah tadi. Kalau kalam Allah itu fasih di dalam masalah tadi, masalah hari kiamat dan masalah adanya Ya'juj dan Ma'juj, masalah misalkan Dajjal, berita dari Nabi, tak perlu ditakwil. Kenapa yang untuk asma wa sifat itu wajib ditakwil? Mestinya sebagaimana berita tentang ini jujur, berita tentang itu juga jujur. Kalau tak, berarti menuduh Allah dan Rasulnya kontradiksi. Padahal mereka yang kontradiktif, bertolak belakang kalimatnya. Sebagaimana kita beriman kepada ayat yang ini, kita wajib beriman pada ayat yang itu juga. Ini baru adil dan akidahnya benar. Kalau tidak, berarti double standard dalam masalah ini. Kemudian kata beliau di sini, alama yaliqu billah, sesuai dengan yang layak untuk Allah, bukan sesuai dengan yang ada pada makhluk. Min ghairi takyif au tamsil, tanpa menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah tadi ataupun tamsil, yaitu penyerupaan. Wa min ghairi tahrifin au ta'wil, tanpa melakukan tahrif, pemisongan dan penyimpangan, dan tanpa melakukan takwil. Ini takwil tahrif itu sendiri. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal,
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana mestinya kita menetapkan Allah mendengar tapi tidak seperti pendengaran makhluk, Allah melihat tapi tidak seperti penglihatan makhluk, demikian pula mestinya kita menetapkan nama-nama dan sifat yang lain tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan semuanya disikapi dengan kaidah yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Dia punya wajah tapi laisa kamitslihi syai'. Dia punya tangan tetapi laisa kamitslihi syai'. Dia punya kaki tetapi laisa kamitslihi syai', dan seterusnya. Dia punya sifat rahmat tetapi laisa kamitslihi syai' dalam masalah rahmat tadi. Nah, dengan demikian tidak terjadi double standard. Seluruh kaidah berlaku dengan sama. Karena semuanya berita yang datang dari Allah. Sebagaimana Allah jujur dalam 7 sifat, mestinya Allah jujur juga, diyakini jujur di dalam sifat-sifat yang lain, tak perlu ditakwil. Kalau tidak maka akan kontradiksi. Wal asy'ariyah baquna ala madhhabihi alladhi kana alaihi qabla al-intiqal ila madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Sementara kelompok asy'ariyah imamnya sudah pindah, mereka tetap kekal di atas madhab imamnya yang dahulunya dia ada di situ, sebelum si imam itu berpindah kepada madhab ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hakikatnya memang mereka fanatik kepada ilmu kalam, bukan betul-betul taat kepada imam madhab mereka. Ya memang kita tidak wajib taat kepada orang yang tidak maksum, kita wajib ikut dalil. Masalahnya imamnya ikut dalil, merekanya yang tak mau ikut dalil. Imamnya kembali kepada dalil wahyu, ternyata para makmumnya ikut tetap setia dengan dalil ra'yu. Ini kacau kalau seperti itu. Mestinya dalam kebaikan imamnya ditaati, dalam kebenaran imamnya diikuti, dalam kebatilan jangan diikuti. Ini malah terbalik-balik. Tatkala imamnya keliru, tidak ikut dalil wahyu, malah mereka ikut dan fanatik sampai terjadi peperangan. Setelah tahun 300-400 itu terjadi perang antara Asy'ariyah dengan Hanabilah, Asy'ariyah dengan Syafi'iyah dan lain-lain, sampai terjadi perang, betul-betul perang, pertumpahan darah. Tapi tatkala imamnya pindah kepada ikut dalil wahyu, tahu-tahu pengikutnya malah setia dengan kalam imam yang pertama yang menyelisihi dalil wahyu. Ini terbalik-balik. Mestinya ikut imamnya tatkala imamnya ikut wahyu. Kalau memang mengaku Asy'ariyah, ikut Asy'ari dengan jujur. Tatkala Asy'ari ikut kebenaran, ikuti kebenaran itu. Wa qad ishtahara inda ba'dhin nas maqalah, telah terkenal, populer di kalangan sebagian orang perkataan annal asy'ariyah, bagusnya inna tapi tak masalah. Annal asy'ariyah fi hadzal 'asr yumassiluna khamsatan wa tis'ina fi mi'ah minal muslimin. Orang Asy'ariyah di zaman ini mereka itu setara dengan 95%, mewakili 95% dari muslimin. Baik, apakah ini tanda kebenaran? Bukan, ini bukan tolak ukur kebenaran. Orang Kristen mereka 100%. Tapi apa? Meyakini dengan keyakinan yang batil. Tidaklah menunjukkan itu sebagai kebenaran. Mana yang lebih banyak, orang Kristen atau muslimun? Kristen lebih banyak di dunia ini. Tapi tidak menunjukkan jumlah yang sebesar itu, bahkan sampai 100% berarti mereka adalah di atas kebenaran. Jumlah tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah ikut dalil wahyu. Wa hadhil maqalah ghairu sahihatin min wujuh. Pendapat ini tidak benar dari sejumlah sisi, sejumlah sudut pandang. Al-awwal anna isbata mithli hadhihi nisbah, bahwasanya penetapan persentase yang seperti ini tadi innama yakunu bi ihsa'in daqiq, itu hanyalah terjadi dengan perhitungan yang detail. Betul-betul apa ada tim banci, istilah di sini banci ya, yang menilai, yang menghitung itu. Banci. Iya betul. Setiap rumah ditengok, diteliti baik-baik keyakinannya. Bukan sekedar nama, tapi betul-betul keyakinannya diteliti, bukan sekedar nama. Oh, saya ikut Asy'ari. Ditanya Asy'ari bagaimana? Entahlah, bukan begitu, betul-betul diteliti. Yu'addi ila dzalik, yang menunaikan, yang akan menghasilkan angka tadi. Wa huwa ghairu hasil, dan ini tidak terjadi, tak pernah ada tim banci dari rumah ke rumah itu, tim peneliti dari rumah ke rumah. Wa hiya mujarradu da'wa, ini sekedar dakwaan semata. Walaupun jelas famous, Asy'ariyah jelas famous,
Tetapi kalau diteliti orang per orang, banyak orang yang tak paham. Sebagaimana banyak orang tak paham apa hakikat apa itu Wahabiyah, banyak yang tak paham. Sekadar membenci tapi tak tahu apa hakikatnya. Wasani annahu law sullima annahum bihadhihi nisbah. Yang kedua, kalaulah kita terima memang mereka mencapai persentase tadi 95%, fa innal kasrah la tatulu ala salamati wa sihhatil aqidah. Maka sekedar banyaknya orang, jumlah yang banyak itu tidak menunjukkan keselamatan dan benarnya akidah. Tidak seperti orang sekarang nih, engkau menyelisih majoriti dari asatidah ahlus sunnah. Jumlahnya berapa sih asatidah ahlus sunnah dibandingkan dengan orang-orang harokiyun, berapa jumlahnya? Kita itu kecil aja sedikit, itu sudah merasa sudah banyak. Dibandingkan dengan asatidah sufiyah, berapa lagi jumlahnya? Kalau sekitar banyak-banyakan orang di luar kita lebih banyak lagi. Sebagaimana kita mengatakan jumlah yang besar di luar itu bukan sebagai tanda kebenaran, mestinya jumlah yang besar di dalam kelompok kita juga tidak menunjukkan benarnya kelompok tadi. Tapi lihat kebenaran dalil dia, lihat dalil nakli, lihat kesesuaian dengan cara salaf, dengan metode salaf. Kata beliau, bali salamatu wasihatul mu'taqad innama tahsulu bittiba'i ma kana alaihi salafu hadhil ummah. Bahkan yang benar, akan tetapi yang benar, keselamatan dan benarnya keyakinan itu hanyalah dihasilkan dengan mengikuti perkara yang dahulu kala pendahulu umat ini ada di atasnya, minas sahabat, dari kalangan para sahabat, wa man sara ala nahjihim, dan orang yang berjalan di atas metode mereka, di atas jalan mereka. Lihat, para salaf menjalankan ini tidak. Oh, ternyata tidak. Ya sudah, untuk apa itu diperbuat? Walaisat bittiba'i mu'taqadin tufi sahibuhu fil qarni rabi'. Bukan dengan mengikuti suatu keyakinan yang mana pemiliknya mati pada abad yang keempat. Al-Asy'ari wafat pada masa abad yang keempat, karena setelah 310 itu dikatakan generasi abad keempat, generasi yang keempat. Wa qad raja'an, dalam keadaan dia pun sudah rujuk dari keyakinan yang tadi itu. Wa laisa minal ma'qul, bukan termasuk perkara yang masuk akal. Duduk sini. Abdul Fattah. Tadi disuruh di mana? Kenapa jadi pindah ke situ? Jadilah contoh yang baik. Nanti ditanya malu, lupa nama Abu Bakar siapa, nama ini siapa. Malulah. Yang lain tahu, kita tak tahu, malulah kita. Tayyib. Mana tadi? Tayyib. Walaisa minal ma'qul, tidak masuk akal. Ayyuh jaba haqqun anis sahabati wat tabi'in wa atba'ihim. Kebenaran terhalangi dari para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, ini mustahil. 3 generasi pertama sejak Nabi Muhammad sampai tabi'in, sampai atba'ut tabi'in tidak tahu bahwasanya Allah hanya punya 7 sifat. Baru kemudian hero muncul. Berarti 3 generasi pertama yaitu apa? Umat ini dalam kesesatan. Ini naudzubillah kalau sampai meyakini macam itu. Meyakini kalamullah adalah kalam nafsani, meyakini bahwasanya akidah Jabriyah itulah yang betul, karena ini akidah Asy'ariyah. Itu semua seperti itu polanya, Jabr. Baik. Bagaimana Nabi tidak tahu? Berarti satu generasi tak ada tahu yang benar, bahkan Nabi yang dapat wahyu pun tak tahu. Ini naudzubillah menuduh yang seperti itu. Karena kalau ditanya, akidah ini sebelum Abul Hasan Asy'ari lahir sudah ada belum? Ya belum, namanya Asy'ariyah. Baik. Bagaimana berarti sebelum Abul Hasan Asy'ari lahir berarti umat ini tak tahu kebenaran? Ini mustahil, ini sangat memalukan. Nabi yang dapat wahyu ternyata hero-nya datang 300 tahun setelah itu. Ini mustahil. Berarti selama 300 tahun pertama umat ini tak tahu hakikat Allah Ta'ala, tak tahu. Baru setelah zaman Asy'ari baru ada istilah huyuli, bahwasanya sifat Allah, gambaran pola zatnya Allah itu seperti pola huyuli, kata mereka. Huyuli pun Nabi tahukah apa itu huyuli? Nabi mengajarkankah istilah yang membuat kita geli itu tadi? Baik. Orang banyak yang tak suka makan ikan keli, tapi istilah huyuli ini buat geli. Baik. Huyuli apa sih? Maksudnya pola Allah tatkala ditempeli sifat itu seperti kayu yang ditempeli oleh cat.
Nah, gimana kita menggambarkan Allah seperti itu? Padahal Nabi tidak pernah diajari Jibril macam itu. Demikian pula tabi'in dan atba'ut tabi'in. Setelah zaman Asy'ari, oh baru ketahuan Allah itu sekedar seperti itu. Na'udzubillah. Dan Allah hanya boleh punya 7 sifat, tak boleh lebih-lebih. Dan Allah di mana-mana, tak boleh ada di atas arsy, di atas langit ke-7. Bagaimana umat baru tahu setelah Abul Hasan lahir. Ini perkara yang sangat mustahil. Sementara Allah dalam Al-Quran menyuruh kembali kepada Nabi dan para sahabat. Dalil banyak sekali. Bukan Allah nyuruh kembali ke Al-Asy'ari. Summa yakunu fitibai i'tiqadin hasalat wiladatuhu ba'da azmanihim. Kemudian kebenaran itu baru ada pada sikap mengikuti keyakinan yang dihasilkan oleh keyakinan yang lahir setelah zaman 3 generasi yang pertama. Baik. As-salis, sudut pandang yang jawaban yang ketiga, anna madhhabal asy'ariyah innama ya'taqiduhu alladzina ta'allamuhu fi muassasatin ilmiyah. Madhab asy'ariyah itu hanyalah diyakini oleh orang-orang yang mempelajarinya di yayasan-yayasan ilmiah. Au ta'allamuhu min masyayikha kanu ala madhhabil asy'ariyah. Atau mereka mempelajarinya dari para guru yang dahulunya berada di atas madhab asy'ariyah. Wa ammal awam wa humul aksariyah, adapun orang awam dan mereka lah jumlah yang paling banyak, fala ya'rifuna syai'an min madhhabil asy'ariyah. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari madhab asy'ariyah, kecuali yang memang dipaksakan sekolah. Di sekolah diajari asy'ariyah, sifat hanya 7 dan sebagainya. Tapi kalau ditanya secara keyakinan dan fitrah, banyak mereka tetap meyakini bukan dari ilmunya tapi dari fitrahnya, bahwasanya zat yang layak disembah itu adalah zat yang ketika kita berdoa jiwa kita menengadah ke atas sana, bukan menengadah ke dalam poketnya atau di dalam bag dia, dalam tas dia. Katanya kan Allah di mana-mana. Tapi kalau orang doa selalu apa? Jiwanya akan cenderung ke atas, matanya melihat ke atas, tangannya juga menengadah ke atas karena si pemberi ada di atas. Itu dari sisi fitrah. Walaupun dari sisi ilmu yang didoktrinkan, mereka akan mengatakan, oh tangan ke atas karena kiblat doa ke atas. Kalau ditanya kenapa kiblat doa di atas, entah juga ya, tetap mereka akan bingung sendiri. Oh iya. Dan kenapa Nabi susah payah untuk Isra Mi'raj pun naik ke atas, nanti didustakan oleh orang kafir karena sangat mustahil. Tapi kalian dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam perayaan peringatan Isra Mi'raj, kalian sendiri mengatakan ini orang banyak yang orang awam susah, mereka itu disuruh sholat tak mau, tak nak, padahal sholat itu nilainya tinggi. Nabi aja sampai disuruh naik ke atas menerima perintah. Kenapa Nabi disuruh naik ke atas pula kalau Allah sendiri di dekat kita? Nah mereka terkadang lupa, oh iya betul juga ya. Ya. Baik. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya orang awam walaupun mereka didoktrin sifat hanya 7, fitrah mereka sendiri tatkala sedang lupa dengan ilmu yang di sekolah, mereka sendiri meyakini sifat Allah lebih dari 7. Allah Maha Penyayang. Tapi kalau dalam Asy'ariyah Allah tak boleh punya sifat penyayang, tak ada sifat rahmat. Tapi mereka sendiri meyakini Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya dan sebagainya. Baik, Maha Kuat itu Al-Qawi, bukan sekedar Maha Kuasa Al-Qadir. Menunjukkan orang awam sebenarnya kalau ditanya bicara secara langsung tanpa doktrin sekolah, mereka meyakini sifat Allah lebih dari 7. Oh, jawab tadi mana ya? Apa? Betul Allah Setahun sekali waktu itu aja Isra Mi'raj. Iya. Yang agak advance ada perayaan apa itu 17 Ramadan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, Al-Quran turun dari mana? Sementara Allah di mana-mana, ngapain tuh Quran turun? Allah sudah di sini. Yang advance meyakini ya Allah jelas bahwa Quran diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Nah, kalau Quran itu diturunkan berarti Allah di atas. Kalau tak, untuk apa Quran diturunkan? Quran sudah di sini. Kalau Allah di sini tak perlu turun dari atas. Baik. Cuma itu memang perlu kesadaran. Oh iya betul juga, ini akidah kita kontradiksi kalau macam ini.
Baik, disebutkan di sini wa innamahum alal fitrah, hanyalah orang-orang awam itu di atas fitrahnya. Allati dalla 'alaiha i'tiqadul jariyah, yang ini ditunjukkan oleh keyakinan wanita hamba sahaya itu. Fil hadis alladzi rawahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Fi sahihi, dalam sahih beliau, waqad taqaddam, dan itu telah berlalu. Demikian pula orang awam kadang kalau disakiti oleh orang kaya atau disakiti oleh government mengatakan Allah Maha Adil, nanti kena orang itu. Padahal dalam 7 sifat nggak ada sifat adil, sifat adalah tak ada itu. Tapi orang awam yakin Allah Maha Adil. Menunjukkan orang awam sebenarnya fitrahnya meyakini sifat Allah lebih dari 7. Baik. Wal aqidatul mutabiqatu lil fitrah, akidah yang sesuai dengan fitrah, hiya aqidatu ahli sunnati wa jamaah, dia itulah akidah ahlu sunnah wa jamaah. Wa qad marra idahu dzalika qariba, dan telah berlalu penjelasan tentang masalah ini di masa yang dekat, ya sebelum ini. Fil faidatis salisah, di dalam faidah yang ketiga. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.